I just had to let you know you're. Halo semuanya, kami dari kelompok Kasarani akan menjelaskan pengertian dan sejarah dari demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos, yang dimana demos artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Yang dimana secara umum, demokrasi artinya adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki hak untuk menentukan kebijakan negara, baik secara langsung maupun perwakilan yang mereka pilih. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Adapun beberapa ciri utama dalam demokrasi yaitu satu, adanya pemilu yang bebas dan aktif. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang ketiga, adanya kekuasaan berpendapat. Yang keempat, supremasi hukum atau rule of law. Dan yang kelima, perlindungan hak asasi manusia. Lalu, sejarah dari demokrasi adalah demokrasi kuno. Demokrasi pertama kali itu berada di Yunani. Demokrasi pertama kali berkembang di Athena sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Bentuk demokrasinya melibatkan laki-laki dewasa saja, namun sistem demokrasi ini belum sempurna karena perempuan, budak, dan pendatang tidak memiliki hak untuk ikut dalam politik. Lalu, di masa Romawi dan abad pertengahan, konsep republik mulai berkembang, di mana rakyat memiliki wakil untuk membuat keputusan. Namun, pada pertengahan abad, ide demokrasi ini hampir redup karena adanya sistem monarki atau kerajaan yang mendominasi pada saat itu. Lalu pada zaman modern, sekitar abad ke-17 sampai 18, demokrasi berkembang sangat pesat melalui pemikiran beberapa filsuf yaitu John Locke, Montesquieu, lalu ada Jean Rousseau, dan juga dipengaruhi oleh revolusi Amerika dan Prancis. Lalu di Indonesia sendiri, di negara kita, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang dimana artinya rakyat memiliki kekuasaan tertinggi, tetapi pelaksanaannya tetap berlandaskan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Demokrasi di Indonesia sering disebut sebagai demokrasi Pancasila. Jadi, kalau kita ngomongin tentang urgensi demokrasi, sebenarnya kenapa sih demokrasi itu penting? Nah, yang pertama, demokrasi itu memberi kekuasaan kepada rakyat. Artinya, kita sebagai masyarakat punya hak untuk ikut menentukan arah negara. Misalnya, lewat pemilu, dan lain-lain. Jadi, bukan cuma pemerintah aja yang pegang kendali, tapi rakyat juga punya suara. Selain itu, demokrasi juga berperan penting dalam menjamin hak asasi manusia atau HAM. Contohnya, seperti kebebasan berpendapat, menyampaikan kritik, dan juga ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Jadi kita nggak dibungkam dan tetap punya ruang untuk menyuarakan pendapat. Terus, demokrasi juga bisa mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kenapa? Karena ada sistem pengawasan, baik dari lembaga negara maupun dari masyarakat itu sendiri. Enggak cuma itu, demokrasi juga mendorong kita sebagai masyarakat untuk lebih aktif, baik dalam politik maupun sosial. Jadi, kita lebih peduli sama apa yang terjadi di sekitar kita. Dan yang terakhir, demokrasi itu jadi dasar terbentuknya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Artinya, semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus dipertanggungjawabkan ke rakyat. Tapi di balik pentingnya demokrasi, ada juga beberapa tantangan yang harus kita hadapi. Salah satunya, politik uang atau money politics. Ini jelas merusak kejujuran dalam pemilu, karena pilihan masyarakat jadi dipengaruhi oleh uang bukan berdasarkan kualitas calon. Selain itu, kesadaran politik masyarakat juga tergolong rendah. Banyak yang belum benar-benar paham pentingnya ikut serta dalam proses demokrasi, jadi partisipasinya belum maksimal nih. Tantangan lainnya adalah maraknya hoax dan disinformasi, terutama di media sosial. Informasi yang nggak benar bisa dengan cepat menyebar dan mempengaruhi opini publik. Kemudian, masalah korupsi juga masih menjadi sering terjadi di berbagai lembaga. Ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.
Ada juga konflik SARA yang bisa memecah belah persatuan masyarakat, padahal dalam demokrasi, perbedaan itu seharusnya jadi kekuatan bukan malah sumber konflik. Dan yang terakhir, ketimpangan sosial dan ekonomi. Ini bikin tidak semua suara rakyat benar-benar terwakili secara adil. Jadi bisa kita simpulkan kalau demokrasi itu memang sangat penting, tapi juga butuh kesadaran dan peran aktif dari semua supaya bisa berjalan dengan baik. Oke, thank you. Hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi. Yang pertama, ada prinsip-prinsip dasar demokrasi. Ada kedaulatan rakyat yang berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang diwujudkan melalui pemilihan umum dan partisipasi politik. Lalu ada kesetaraan hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tanpa adanya diskriminasi. Ada juga kebebasan dasar, termasuk kebebasan berbicara, berkumpul, beragama, dan mengakses informasi. Lalu ada pemisahan kekuasaan, yaitu pembagian tugas antar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Lalu yang terakhir ada musyawarah mufakat, yaitu prinsip pengambilan keputusan melalui diskusi dan kesepakatan bersama sesuai dengan nilai Pancasila. Lalu yang kedua ada struktur dan lembaga yang mendukung demokrasi. Yang pertama ada legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR di tingkat pusat, dan DPRD di tingkat daerah yang membuat dan mengawasi undang-undang. Lalu ada lembaga eksekutif, yaitu presiden dan pemerintah di pusat, serta gubernur, bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan negara. Lalu ada lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan pengadilan lainnya yang menjaga keadilan dan memastikan hukum ditegakkan. Lembaga independen seperti Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan Badan Pengawas Pemilu yaitu Bawaslu yang menjaga kelancaran dan keadilan sistem di demokrasi. Yang ketiga, ada hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi. Hak warga negara, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak untuk menyampaikan pendapat dan mengkritik kebijakan pemerintah, hak untuk mengakses informasi publik, hak untuk berkumpul dan membentuk organisasi masyarakat. Lalu kewajiban warga negaranya menghormati dan mematuhi peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara dan kehidupan masyarakat, lalu menghargai beragaman suku, ras, agama, dan antar golongan atau SARA. Yang keempat, bentuk-bentuk partisipasi rakyat dalam demokrasi. Partisipasi politik langsung, seperti pemilihan umum, referendum, dan musyawarah di tingkat desa atau kelurahan. Lalu ada partisipasi yang tidak langsung, melalui perwakilan yang dipilih seperti anggota DPR atau DPRD. Partisipasi melalui organisasi seperti partai politik, organisasi masyarakat sipil atau ormas, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Ada juga partisipasi melalui media dan teknologi loh, seperti menggunakan media sosial dan platform digital untuk menyampaikan pendapat dan memantau kebijakan pemerintah yang ada pada saat ini. Lalu yang kelima, yang terakhir, hubungan demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, menjamin kebebasan beragama dan menghargai keyakinan setiap orang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti mengedepankan kesetaraan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Persatuan Indonesia menjadi dasar utama dalam menjalankan demokrasi agar tetap menjaga kesatuan bangsa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menjiwai sistem pengambilan keputusan dalam demokrasi Indonesia seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, yang terakhir atau yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi tujuan akhir demokrasi, yaitu menciptakan kesejahteraan dan kesetaraan bagi kita semua. Saya Elin, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan demokrasi baik secara global maupun di Indonesia. Nah, teman-teman, perkembangan demokrasi di dunia ini kita tahu tidak terjadi secara instan, tetapi melalui banyak proses yang panjang. Nah, itu pertama nih, dimulai dari ketika Yunani kuno, tepatnya di Athena, di mana demokrasi pertama kali muncul dalam bentuk demokrasi langsung. Walaupun ketika itu audiensnya masih terbatas, hanya untuk laki-laki dewasa. Nah, kemudian berkembanglah lagi di masa Romawi dengan sistem perwakilan yang menjadi dasar demokrasi modern. Lalu berkembang lagi pada abad pertengahan muncul Magna Carta di Inggris yang mulai membatasi kekuasaan raja dan menegaskan bahwa hukum lebih tinggi dari penguasa.
Nah, selanjutnya nih, pada era pencerahan muncullah pemikiran dari tokoh seperti John Locke dan juga Montesquieu tentang hak asasi manusia dan pemisahan kekuasaan. Nah, teman-teman, pemikiran inilah yang mendorong terjadinya revolusi Amerika dan Perancis yang menegaskan bahwa kedaulatan itu berada di tangannya rakyat. Hingga saat ini demokrasi itu terus berkembang di berbagai negara, bahkan masuk ke era sekarang, yaitu kita tahu era digital. Namun demokrasi global juga menghadapi tantangan seperti populisme, polarisme, politik, dan juga penyebaran hoaks di media sosial. Nah, kita banyak tahu nih, sekarang kita akan membahas perkembangan demokrasi nasional di Indonesia. Di Indonesia, demokrasi juga mengalami beberapa fase perkembangan. Pertama itu adalah masa awal kemerdekaan atau demokrasi parlementer, di mana nih banyak partai politik bermunculan, tetapi kondisi pemerintahan kita kurang stabil. Yang kedua adalah masa demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan lebih terpusat pada presiden. Nah, yang ketiga adalah masa Orde Baru, di mana demokrasi itu berjalan tetapi cenderung terbatas. Karena apa? Pemerintahan kita sangat dominan dan kebebasan politik kita itu dibatasi. Dan yang menjadi akhirnya adalah masa reformasi hingga sekarang, di mana demokrasi itu menjadi lebih terbuka dengan adanya pemilu langsung, kebebasan pers, dan partisipasi masyarakat yang lebih luas lagi. Jadi dari seluruh perjalanan panjangnya demokrasi, baik di dunia maupun di Indonesia, kita bisa memahami satu hal penting, teman-teman, yaitu adalah demokrasi bukan hanya tentang yang namanya itu sistem pemerintahan, tetapi tentang bagaimana rakyatnya berpikir, bersikap, dan bertanggung jawab. Nah, demokrasi sudah diperjuangkan sejak ribuan tahun lalu, dari Athena, berevolusi besar, hingga reformasi di Indonesia sekarang. Namun, teman-teman, hari ini tantangan demokrasi bukan lagi soal yang namanya itu melawan penjajah, tetapi bagaimana kita menjaga kebenaran, melawan hoax, dan tetap peduli. Karena apa? Demokrasi itu tidak akan runtuh dalam satu malam, tapi bisa perlahan hilang ketika rakyatnya itu mulai diam. Jadi teman-teman, demokrasi itu bukan sekedar hak kita untuk terus berbicara, hak untuk berbicara, tetapi juga untuk tanggung jawab kita, untuk peduli kita. Dan masa depan demokrasi itu bukan hanya ditentukan oleh pemerintahan kita, tapi oleh kita yang memilih untuk peduli atau tidak. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. I just had to let you know you're